Hai teman-teman, selamat datang di channel MGB Garden. Di video kali ini saya akan membahas tentang bunga-bunga yang dapat dimakan di sekitar kita. Video ini adalah sambungan dari video terdahulu tentang 12 edible flower di sekitar kita. Nah, kali ini saya akan menambahkan part 2-nya, yaitu 10 edible flower di sekitar kita. Nah, apa saja bunga-bunga yang dapat dimakan di sekitar kita? Dan seperti apa kandungannya dan manfaatnya bagi tubuh kita? Ikutin terus videonya. Nah teman-teman, sama seperti video saya yang terdahulu, ada 5 hal yang harus kita perhatikan sebelum kita mengkonsumsi bunga. Yang pertama adalah kita harus yakin benar tentang jenisnya ya teman-teman. Jadi kalau kita ragu-ragu, jangan dimakan bunga itu. Terus yang kedua, konsumsi dalam jumlah yang sedikit teman-teman. Jangan langsung mengkonsumsi bunga dalam jumlah yang banyak. Karena tubuh kita itu berbeda-beda, jadi reaksinya terhadap makanan itu juga berbeda-beda. Apalagi jika kita tidak pernah memakan bunga, lalu kita mencoba untuk memakan bunga, bisa jadi badan kita bereaksi gitu ya. Entah itu alergi ataupun yang lainnya. Jadi lebih amannya kalau kita makan sedikit dulu aja. Lalu selanjutnya yang nomor 3 adalah hindari serbuk sarinya atau polennya. Karena beberapa orang itu memang mengalami alergi terhadap polen. Nah, saat ini kan saya lagi tinggal di Australia. Nah, di sini itu banyak sekali orang yang alergi polen. Jadi kalau ada polen musim semi gitu, mereka bersin-bersin bahkan sampai demam teman-teman, karena terpapar oleh polen atau serbuk sari dalam jumlah yang banyak. Lalu yang keempat yang perlu diperhatikan adalah petik bunga dari tempat yang kebersihannya terjaga ya teman-teman, tempat yang aman. Jangan dari bunga yang di pinggir jalan, karena di jalan kan banyak debu, banyak polusi kayak gitu ya. Terus bunga-bunga yang misalnya kena kotoran hewan, kena kotoran burung atau kotoran hewan yang lainnya, itu sebaiknya juga jangan dimakan ya. Khawatirnya kotoran tersebut mengandung bakteri-bakteri atau mungkin virus yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan di tubuh kita. Dan yang nomor 5 yang terakhir adalah pastikan memakan bunga yang ditanam secara organik ya, yang bebas dari pestisida. Jadi sebaiknya jangan memakan bunga potong teman-teman, karena bunga potong itu memang peruntukannya untuk hiasan seperti ini. Khawatirnya ditreatment dengan pestisida yang tidak aman bagi kesehatan. Nah, itu tadi tentang 5 hal yang perlu kita perhatikan sebelum kita mengkonsumsi bunga-bungaan. Sekarang langsung aja bunga yang pertama. Bunga yang pertama adalah bunga air mata pengantin, kalau orang Indonesia bilangnya, atau nama latinnya adalah Antigonon leptopus. Nah, atau juga dalam bahasa Inggris dikenal sebagai coral vine. Bunga ini berasal dari Amerika, teman-teman, khususnya Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Di Indonesia, tanaman ini biasanya dijadikan sebagai tanaman hias, merambat, lalu dia menghasilkan bunga yang kecil-kecil dan bergelombol. Ada yang warnanya pink, ada juga yang warnanya putih. Cantik sekali. Namun di beberapa negara teman-teman, bunga ini dikenal sebagai bunga yang sangat invasif dan pertumbuhannya itu dibatasi. Jadi tidak boleh menanam sembarangan bunga ini. Bisa menutupi lahan, bahkan bisa mematikan tanaman-tanaman yang lainnya. Untuk perkembangbiakannya mudah sekali melalui stek batang dan juga bisa melalui benih ya. Tanaman ini juga menghasilkan umbi walaupun tidak besar umbinya, dan kalau umbinya ditanam juga bisa menghasilkan tanaman yang baru. Untuk bagian yang bisa dikonsumsi dari air mata pengantin ini, selain bunganya, daun dan juga umbi. Namun di Indonesia memang tidak lazim dikonsumsi ya teman-teman. Bunganya aja masih jarang banget orang yang tahu kalau bisa dikonsumsi, apalagi daun dan juga umbinya. Nah, untuk pengolahannya, bunganya itu biasa digunakan untuk sprinkle pada salad. Juga bisa diolah menjadi spring roll, juga digoreng tepung. Nah, itu tadi tentang pengolahannya, dan kandungan nutrisinya adalah diantaranya antioksidan ya teman-teman. Ada fenolik dan juga flavonoid. Nah, antioksidan itu tentu saja bagus untuk mencegah radikal bebas dan memerangi sel-sel
sel kanker, juga sel-sel tumor, teman-teman. Oke, selanjutnya bunga yang kedua adalah bunga yang sudah tidak asing lagi, yang sering kita jumpai, yaitu bunga krokot atau purslane, atau nama lainnya adalah portulaca. Portulaca yang kita bahas kali ini adalah yang daunnya bulat-bulat ya teman-teman, yang daunnya lonjong, lalu batangnya itu berbentuk silindris dan dia sangat mudah patah, tidak berkayu. Kemudian bunganya bermacam-macam. Krokot yang biasa itu bunganya kecil-kecil berwarna kuning, namun ada juga jenis krokot hias yang bunganya bermacam-macam karena sudah disilangkan gitu. Ada yang warna pink, ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang campuran, dan seterusnya. Nah, itu juga bisa dikonsumsi, teman-teman. Bukan Portulaca monstros yang daunnya lancip-lancip. Meskipun mereka terlihat mirip ya, tapi itu sebenarnya dua tanaman yang berbeda, teman-teman. Nah, krokot ini mudah sekali tumbuh, teman-teman, di mana-mana. Bahkan kita seringkali menyebutnya sebagai rumput ya, karena dia saking mudahnya tersebar di mana-mana, kadang di pot tanaman tiba-tiba muncul sendiri, atau di sela-sela konblok, atau di pinggir-pinggir jalan gitu ya teman-teman. Krokot atau yang nama latinnya Portulaca oleracea itu memang dari zaman mbah kita juga udah dimakan ya, dijadikan urap, dijadikan sayur kayak gitu. Teksturnya lembut dan juga lunak, mirip dengan ginseng Jawa kalau menurut saya ya. Rasanya agak ada asem-asemnya gitu. Biasanya diolah dengan cara dioseng dan juga dijadikan urap, dijadikan pecel, itu juga enak banget ya teman-teman. Dikenal sebagai superfood atau power food karena kandungan nutrisinya yang banyak, khususnya antioksidannya teman-teman. Di antaranya ada alkaloid, terpenoid, flavonoid, dan asam organik. Juga mengandung asam omega 3 yang sangat penting bagi kesehatan jantung dan juga menguatkan sistem imunitas. Juga menurunkan gula darah, mengurangi sakit kepala, bisa mengurangi inflamasi pada mata dan organ lain, juga mengurangi perut panas, gangguan kandung kemih, dan sakit gigi. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman manfaatnya. Kita tidak menyangka kalau ternyata rumput yang liar yang suka tumbuh di mana-mana memiliki manfaat yang bagus banget bagi tubuh kita. Oke, selanjutnya bunga yang ketiga. Bunga yang ketiga adalah bunga anyelir dalam bahasa Indonesia, atau dikenal sebagai bunga carnation dan juga dianthus. Nah, bunganya seperti ini teman-teman, berbentuk bulat namun tepiannya bergerigi, kemudian kelopaknya tipis, terdiri dari 3-4 helai. Ada juga yang kelopaknya satu lapis, ada juga yang kelopaknya ganda atau bunganya tumpuk gitu. Daunnya berbentuk oval memanjang dengan ujung yang lancip, mirip sekali dengan bunga aster atau bunga peacock. Nah, biasanya bunga dianthus ini dikenal sebagai tanaman hias yang menghiasi pekarangan-pekarangan rumah, dan juga biasanya dikenal sebagai bunga potong. Tidak terlalu harum seperti bunga mawar, tapi warnanya cantik sekali. Ada yang warna merah, ada yang pink, ada yang ungu, ada yang putih, dan lain-lain. Nah, bunga ini termasuk tanaman perennial, artinya tanaman yang menahun, yang bisa terus berbunga sepanjang tahun. Kalau di negara 4 musim seperti di Melbourne, bunga dianthus ini mekar pada musim semi. Tapi kalau di Indonesia, bisa mekar kapan saja. Nah, bunga dianthus ini dapat dikembangbiakan melalui benih, bisa juga melalui stek batang, dan juga bisa dikembangbiakan dari memisahkan rumpun anakannya. Untuk pengolahannya, biasanya bunga dianthus digunakan sebagai garnish pada salad, pada makanan, dan juga pada kue, cookies gitu ya, untuk menghias cake gitu biasanya. Atau bisa juga dibikin flour crystal sugar, dibalut dengan gula kayak gitu untuk dihias pada kue, dan itu sekaligus bisa dimakan juga teman-teman. Nah, bunga dianthus juga memiliki kandungan-kandungan yang bagus bagi tubuh manusia, di antaranya adalah triterpenes, alkaloid, cyanidin, dan lain-lain. Kemudian manfaatnya adalah anti-cancer, antiviral, antibakterial, antifungal, insektisidal, repellent, antioksidan, dan yang lain-lain. Nah, itu tadi tentang bunga anyelir atau bunga dianthus. Yang selanjutnya, yang keempat adalah bunga celosia atau jengger ayam. Nah, kalau bunga jengger ayam ini pasti sudah nggak asing bagi teman-teman semuanya. Bunga ini banyak sekali kita temui di Indonesia, udah dari zaman dulu kala, dari zaman saya masih kecil pun juga bunga jengger ayam itu
sering ditanam di pekarangan-pekarangan rumah. Yang baru saya tahu ternyata bunga jengger ayam itu bisa dikonsumsi. Bunga jengger ayam itu kalau kita perhatikan, daunnya mirip dengan bayam ya atau amaranth, dan juga bijinya mirip dengan biji bayam. Bijinya kecil-kecil warna hitam berkilau. Nah, itu sebenarnya tidak mengherankan teman-teman, karena bunga jengger ayam atau Celosia itu memang masih satu family dengan bayam, teman-teman. Nah, ada dua jenis jengger ayam atau Celosia yang sering kita temui. Yang pertama yang bentuknya seperti jengger ayam berliku-liku gitu, namanya Celosia cristata. Ada juga jengger ayam yang dia lurus-lurus gitu ya, tegak-tegak, namanya Celosia argente. Keduanya itu edible teman-teman, keduanya bisa dikonsumsi. Yang bisa dikonsumsi adalah daunnya dan juga bunganya. Bisa diolah bermacam-macam, salah satunya bisa digoreng tepung, bisa juga dijadikan sup, bisa juga dioseng, dan dikreasikan menjadi berbagai macam olahan lain. Ada yang pernah mencoba dan mau sharing gimana rasanya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, untuk kandungannya sendiri ada berbagai macam vitamin teman-teman. Di antaranya vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, dan juga vitamin E. Kemudian vitamin E-nya itu memang yang paling tinggi di antara vitamin-vitamin yang lain. Terus juga mengandung mineral seperti potasium dan asam amino, juga asam lemak. Nah, manfaatnya adalah untuk tumor treatment, anti diare, anti diabetes, antioksidan, dan anti hipertensi. Namun begitu teman-teman, saya juga pernah baca kalau ada efek samping yang ditimbulkan dari mengkonsumsi bunga jengger ayam ini terlalu banyak, yaitu bisa menyebabkan keguguran janin. Oke, itu tadi tentang bunga jengger ayam atau Celosia. Yang selanjutnya adalah bunga begonia. Nah, bunga begonia ini terkenal sebagai tanaman hias teman-teman, karena daunnya yang cantik, yang berwarna-warni, coraknya macem-macem. Apalagi makin kesini makin banyak banget dikembangkan hybrid-hybrid baru bunga begonia. Nah, tapi teman-teman tahukah bahwa bunga begonia ini ternyata bisa dikonsumsi sejak dari zaman dulu. Tapi mungkin tidak umum dikonsumsi di Indonesia ya, karena kebanyakan adalah di Asia Timur teman-teman. Bunga begonia adalah termasuk tanaman sukulen karena dia tidak berkayu dan batangnya itu berair, seluruh bagian tanamannya itu berair. Maka nggak heran kalau bunga begonia itu kebanyakan air, dia akan mudah sekali busuk teman-teman. Bunganya bergerombol seperti bunga air mata pengantin. Terus kalau bunganya itu umumnya warnanya merah, peach, kuning, putih, warna-warna yang soft dan warna-warna yang cerah. Kemudian kalau dimakan, bunganya itu rasanya agak asam teman-teman. Pengolahannya bisa dicampurkan ke salad, cake, cookies, dan juga berbagai macam olahan yang lainnya. Kandungan yang terdapat dalam bunga begonia diantaranya adalah alkaloid, flavonoid, fenolik, saponin, protein, steroid, tannin, dan thiol. Kemudian manfaatnya adalah antioksidan, antibakterial, antifungal, juga bisa meningkatkan stamina, antidiabetik, dan yang lain-lain. Nah, itu tadi tentang bunga begonia. Bunga yang selanjutnya adalah bunga dahlia. Bunga dahlia juga tidak asing lagi teman-teman pastinya, khususnya teman-teman yang tinggal di dataran tinggi, karena bunga dahlia mudah sekali tumbuh dan dirawat di dataran tinggi. Bunga ini terkenal dengan bentuknya yang cantik, yang seperti bunga mawar, namun kelopaknya itu ada yang lancip-lancip, ada juga yang bulat-bulat, ada juga yang seperti pom-pom, dan warnanya itu juga berbagai macam, beragam sekali. Ada warna soft, warna-warna pastel seperti peach, kuning, ungu muda gitu. Juga ada warna-warna yang cerah atau warna-warna yang bold, yang vivid seperti warna merah, warna kuning, warna orange. Banyak sekali variannya bunga dahlia. Bunga dahlia ini adalah bunga nasional dari negara Meksiko, teman-teman. Nah, bunga ini bisa dikonsumsi baik petalnya atau mahkotanya, juga bisa dikonsumsi umbinya. Untuk mengembangbiakan bunga dahlia bisa dikembangbiakan melalui stek batang, melalui juga biji, juga bisa melalui umbi. Kalau dari postur tanamannya bunga dahlia itu batangnya tidak berkayu,
kemudian daunnya berbentuk oval dan bergerigi di pinggirnya. Pengolahannya, bunganya bisa digunakan sebagai garnish dan umbinya bisa dimasak sebagai sayuran seperti sayuran umbi pada umumnya. Dan kandungan yang terdapat dalam bunga dahlia adalah antioksidan dan juga inulin. Kalau orang Aztec zaman dulu menggunakan bunga dahlia ini sebagai treatment untuk digigit serangga. Jadi bunganya dilumat lalu dioleskan ke bagian kulit yang digigit serangga. Di dalam kelopak bunga dahlia itu mengandung suatu zat yang namanya dahlin yang bisa menetralisir racun dari serangga, termasuk racun dari bulu ulat, sehingga mengurangi gatal dan iritasi pada kulit. Wah, ternyata selain cantik dijadikan bunga potong dan juga dijadikan penghias halaman, bunga dahlia memiliki berbagai macam manfaat bagi tubuh kita. Selanjutnya teman-teman, kita beralih ke bunga krisan. Nah, bunga krisan ini bunga yang sangat identik dengan negara China ya teman-teman. Bunga krisan memang native di daerah Asia teman-teman, khususnya Asia Timur dan juga di sebagian Eropa. Ya, kalau di Cina, bunga krisan dikenal sebagai bunga yang kaya akan kandungan medis ya, dikenal sebagai tanaman obat. Selain juga bisa dimanfaatkan sebagai bunga potong yang keindahannya luar biasa. Siapa sih yang gak suka bunga krisan ya teman-teman? Itu adalah salah satu bunga potong yang sangat populer di dunia. Untuk bentuk tanamannya sendiri, termasuk tanaman perdu perennial, jadi dia bisa tumbuh lagi setelah dipanen. Kemudian daunnya berukuran kecil sampai dengan sedang, tipis, pipih, berbentuk bulat telur dan tepinya bergerigi. Seperti yang di samping saya ini ada bunga feverfew teman-teman, ini masih dalam keluarga bunga krisan. Aromanya itu memang khas banget kalau keluarga krisan. Seperti ini daunnya, kecil-kecil. Tapi kalau ada jenis juga krisan yang gede ya teman-teman. Kalau ini memang jenis yang kecil-kecil, daunnya pun juga kecil-kecil. Bagian dari bunga krisan yang bisa dikonsumsi adalah bunganya itu sendiri. Sering kita temui dalam olahan teh ya teman-teman, teh bunga krisan. Kemudian daunnya juga bisa dikonsumsi. Nah, ini mungkin teman-teman baru tahu ada yang namanya sungiku. Saya kurang tahu pronunciation-nya ya. Mungkin sungiku itu di Jepang, daun dari bunga krisan jenis Chrysanthemum coronarium. Nah, itu biasa digunakan dalam sabu-sabu dan juga dalam masakan sukiyaki. Nah, untuk teh bunga krisan itu aromanya mirip dengan teh chamomile. Kalau daun muda dan juga batang yang masih muda bisa digunakan seperti sayuran pada umumnya. Bisa diblansir, kemudian dijadikan salad, bisa dioseng atau ditumis, dan juga bisa dimasukkan ke dalam sup. Kemudian kandungan yang terdapat dalam bunga krisan diantara adalah fenolik dan juga flavonoid. Manfaatnya adalah antiinflamasi, antiviretik, sedatif, antiartritik, antihipertensi, dan antioksidan. Juga mempunyai efek untuk menyehatkan dan menguatkan tulang teman-teman, sehingga mencegah osteoporosis. Oke, tadi itu tentang bunga krisan, dan yang selanjutnya tentang bunga rosella. Nah, kalau bunga rosella pasti udah tidak asing juga ya, karena bunga rosella itu memang sempat pada suatu masa itu booming sekali teh bunga rosella itu, dan cukup mudah ditemui baik tanamannya maupun hasil olahannya di swalayan-swalayan maupun di pasar-pasar di Indonesia. Bunga rosella ini sebenarnya bunga asli dari Afrika, menyukai iklim yang hangat. Namun sekarang bunga rosella itu sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk sampai ke Indonesia. Bunga rosella ini mudah ditanam dari benih, tapi juga bisa di-stek teman-teman. Bentuk bunganya kecil-kecil di sepanjang batang, dan daunnya itu menjari, namun bukan 5 jari tapi 3 jari. Dan yang biasa dikonsumsi adalah kaliksnya atau kelopaknya, yaitu dasar bunganya, dan juga daun muda. Jadi saya pernah memakan daun muda bunga rosella, enak banget, rasanya asem-asem seger gitu teman-teman. Nah, untuk pengolahannya, kaliksnya biasa digunakan untuk selai, untuk teh, juga untuk sirup, yang nanti sirupnya berwarna merah, cantik banget, dan rasanya enak, asem, seger. Kemudian daun mudanya bisa untuk sayur pada umumnya, bisa untuk salad, juga bisa untuk dioseng ya teman-teman. Dan rosella, seperti yang banyak kita ketahui, kandungan yang paling banyak dalam rosella itu yang sangat terkenal adalah vitamin C. Kemudian juga mengandung
antioksidan, dan juga karoten. Terus manfaatnya untuk tubuh kita apa? Di antaranya bisa menurunkan kolesterol, bisa menurunkan tekanan darah, mempunyai efek anti diabetes, dan juga efek anti mikroba. Wah, jadi makin semangat ya teman-teman untuk mengkonsumsi bunga-bunga kalau udah tahu tentang manfaatnya yang luar biasa seperti ini. Oke, selanjutnya kita beranjak ke bunga labu, teman-teman. Nah, tanaman labu berbagai macam jenisnya, teman-teman. Tapi kalau di Indonesia yang paling sering kita temui adalah waluh atau labu ijo yang dalamnya kuning, yang biasanya untuk kolak kalau puasa. Terus juga ada labu madu dan ada juga zucchini. Walaupun tidak banyak, tapi bisa kita temui di supermarket ya, zucchini. Juga ada kabocha yang warnanya orange kecil. Nah, kesemuanya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya termasuk dalam squash, dan kalau di luar negeri itu jenisnya ada berbagai macam, di antaranya ada trombocino, juga ada butternut squash. Saya pernah makan, ini rasanya cukup unik teman-teman. Seperti makan belonceng kalau menurut saya, yang butternut squash atau disebut juga patty pan, dan berbagai macam jenis yang lainnya. Nah, tanaman labu mempunyai dua macam bunga, teman-teman. Yang pertama adalah bunga jantan, dan yang kedua adalah bunga betina. Bunga jantan itu di dasar bunganya tidak ada bakal buahnya, sedangkan kalau bunga betina ada bakal buahnya. Nah, walaupun ada bakal buahnya, bunga betina itu belum tentu jadi buah ya teman-teman, kalau tidak diserbuki oleh bunga jantan. Kalau ada serangga yang menguntungkan atau serangga baik, jangan diusir. Seperti lebah, kupu-kupu itu ya, jangan diusir karena membantu penyerbukan tanaman-tanaman kita. Nah, bunga labu ini memang sudah biasa dikonsumsi ya teman-teman. Ada yang mengolahnya sebagai sop, ada mengolahnya sebagai sayur, ada yang dipanggang kalau di sini, juga ada yang digoreng tepung, berbagai macam sekali olahannya. Juga pucuk labu itu enak sekali digulai, enak sekali dibuat sayur bening ya teman-teman. Recommended banget untuk menanam labu karena edible semuanya. Juga bijinya itu bisa dikupas dan ada biji warnanya hijau, itu namanya pepitas. Biasa digunakan di sini kalau pepitas itu untuk sprinkle pada sup, juga pada salad. Nah, untuk kandungannya mengandung banyak vitamin, diantaranya vitamin A dan juga vitamin C. Nah, vitamin A tentu saja bagus untuk kesehatan mata kita, dan vitamin C untuk imunitas agar kita tidak gampang sakit. Antioksidan yang membantu menangkal radikal bebas dan juga menangkal virus dan bakteri. Nah, itu tadi tentang manfaat bunga labu. Selanjutnya, yang terakhir adalah bunga yang sudah tidak asing juga, adalah bunga turi, teman-teman. Nah, kalau biasanya yang ada di sekitar kita itu bunga turi yang warnanya putih, tapi ada juga bunga turi yang warnanya merah, teman-teman. Selain di Indonesia, di negara Asia lain seperti di India, bunga turi itu juga sering dikonsumsi menjadi salah satu sayuran yang favorit. Namanya adalah agati, teman-teman, kalau di sana. Sedangkan kalau dalam bahasa Inggris itu namanya vegetable hummingbird. Mungkin karena bunga yang bergelantungan itu seperti hummingbird. Hummingbird itu kecil-kecil gitu ya. Bunga turi ini bisa dikonsumsi tidak hanya bunganya, teman-teman, namun juga daunnya, kemudian juga polongnya. Bunga turi itu menghasilkan kacang ya, seperti kacang panjang kayak gitu. Nah, kacangnya itu kalau masih muda juga bisa dikonsumsi. Bunga turi termasuk tanaman perennial atau tanaman menahun yang bisa tumbuh sepanjang tahun. Nah, makanya ini salah satu bunga yang worth banget menurut saya untuk ditanam di pekarangan. Memang sih nanti pohonnya akan menjulang tinggi gitu, tapi bisa diakali dengan cara rutin di pruning ya, jadi rutin dipangkas agar dia tidak terlalu tinggi. Untuk pengolahannya, kalau di Indonesia dijadikan pecel ya, direbus, bisa dimakan bersama sambal. Sedangkan di daerah lain bisa digoreng tepung, ada yang memasaknya sebagai sup, kemudian memasaknya sebagai sayur lodeh bersama santan, dan yang lainnya. Banyak sekali olahannya. Rasanya segar dan ada sedikit pahit. Nah, biasanya kalau kita mengolah bunga turi itu putiknya atau bagian benang sarinya itu dipotek ya teman-teman, karena itu yang menyebabkan rasanya pahit. Nah, untuk kandungannya tidak kalah keren dari bunga-bunga yang sebelumnya kita sebutkan. Di antaranya ada vitamin A, ada folat, ada tiamin, niacin, vitamin C, magnesium, fosfor, potasium, dan juga selenium. Kemudian manfaatnya adalah bisa menurunkan gula darah, bisa menurunkan trigliserid, memiliki efek antioksidan, antiinflamasi, antibakteri, dan yang lain-lain. Nah, bunga turi ini teman-teman selain bermanfaat untuk manusia, juga bermanfaat untuk
kebun kita. Nah, daunnya itu adalah salah satu sumber nitrogen yang bagus untuk pupuk ya teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin kompos, sampah hijaunya itu bisa menggunakan daun dari bunga turi karena itu kaya akan nitrogen. Bagus banget untuk merangsang pertumbuhan tanaman-tanaman kita. Nah, itu dia teman-teman 10 macam bunga yang dapat dikonsumsi di sekitar kita bagian kedua. Jika teman-teman ingin mengkonsumsi bunga-bunga tersebut sebagai obat, pastikan berkonsultasi dengan ahlinya ya, dengan dokter atau dengan herbalis yang memang memiliki kompetensi dalam bidang pengobatan herbal. Jangan lupa saksikan yang bagian pertama di video berikut ini, yang nanti linknya saya taruh di kolom deskripsi ya. Silahkan diklik dan disaksikan. Ada 12 macam jenis bunga yang bisa dikonsumsi pada video yang bagian pertama. Oke teman-teman, itu dia informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!